Setelah kiamat, orang-orang lain mengumpulkan persediaan dengan gila-gilaan. Namun saya hanya memilih sebuah laptop. Beberapa hari kemudian, ketika semua orang bersembunyi di tempat aman sambil menggerogoti kulit pohon, saya dengan percaya diri sedang makan hotpot di rumah, sambil bernyanyi. Bahkan boneka kakak pun berlutut di samping saya, sebagai gantungan. Hanya karena saya memiliki sistem persediaan permainan, yang bisa mengambil berbagai persediaan dari permainan komputer. Meskipun saat ini hanya telah membuka Crossfire, tapi selama saya mengumpulkan pembagian, wanita di atas 95, saya bisa membuka permainan atau film baru. Saat ini saya hanya bisa membeli satu dengan 888 koin permainan. Bahkan yang paling biasa pun tidak baik. Setiap kali membunuh satu zombie, saya bisa mendapatkan 100 koin permainan. Saat ini senjata ini hanya memiliki 4 magasin. Total hanya 135 peluru. Jumlah zombie di luar tidak diketahui, harus dihemat. Setelah keluar dan mengalahkan beberapa zombie, aku tiba-tiba menemukan zombie. Di samping mayat ada batu yang bersinar. Ketika diambil, ternyata itu adalah sebuah kotak emas. Sistem menjawab bahwa ini adalah kotak emas zombie. Jika dimakan, ada kesempatan untuk memperkuat sel gen, meningkatkan atribut diri sendiri. Namun ada kemungkinan terinfeksi. Saya dengan serius berpikir apakah harus memakannya atau tidak. Sistem mengingatkan bahwa bisa dimasak terlebih dahulu sebelum dimakan. Entah berhasil memperkuat atau tidak ada perubahan. Jadi saya segera pulang ke rumah, menyalakan lampu dan kompor listrik untuk merebus air. Memasukkan kotak emas ke dalam panci untuk direbus. Tidak lama kemudian, kotak emas yang hijau perlahan-lahan berubah menjadi biru. Saya tidak yakin apakah sudah matang atau belum. Tiba-tiba teringat bahwa di toko ada obat penangkal infeksi zombie. Begitu teringat, saya menghabiskan 200 koin permainan untuk membelinya. Saya meminumnya sekaligus. Sistem memberitahu bahwa saya mendapatkan satu kesempatan untuk melawan infeksi. Setelah memakan kotak emas, saya merasa kekuatan saya meningkat sekitar 110 dibandingkan sebelumnya. Ternyata memang bisa. Sistem memang sangat berguna. Tidak perlu membahas yang lain dulu. Hanya kotak emas utama yang pertama jika orang lain tidak tahu. Itu pasti akan membuatku merasa dingin. Aku benar-benar menghindari jalan yang berliku. Kemudian aku mengambil AK dan mulai menembak dari bawah gedung. Senapan mesin mendengar pemberitahuan tentang mendapatkan koin permainan. Aku semakin bersemangat. Meskipun peluruku tidak banyak. Tetapi ada pusat perbelanjaan, ya. Selama aku bisa menembak dengan tepat hingga 100. Dengan menembak, aku juga bisa mendapatkan banyak kain permainan. Nanti aku bisa menukar beberapa peralatan, terutama baju pelindung. Bisa melindungi dari gigitan zombie. Tapi itu adalah barang yang baik untuk menyelamatkan nyawa. Selama 1 jam berikutnya, aku menggunakan AK untuk menembaki tetangga zombie itu. Dalam waktu kurang dari 1 jam, aku sudah menghabisi lebih dari 40 zombie. Di bawah gedung ada banyak kotak emas yang berkilau. Diperkirakan ada 7 atau 8 kotak. Saat ini aku sudah memiliki 4.000 koin permainan. Dan AK-ku sudah kehabisan peluru. Jadi aku membuka toko lagi. Aku menukar dengan senjata baru, biaya peredam suara dan lain-lain. Harganya 888 koin permainan. Peluru 100 koin permainan untuk 100 butir. Saat aku bersiap untuk melanjutkan membunuh zombie, tiba-tiba ponselku berbunyi. Ini adalah pesan dari kakak boneka. Linye, kamu di mana? Di sini terjadi krisis zombie. Bisakah kamu menyelamatkanku? Aku berpikir dalam hati. Tidak tahu apakah dia memenuhi standar 95 poin ini. Tapi segera aku membantah pemikiran itu. Dengan kemampuan sekarang, seharusnya aku bisa melawan Master Awe. Belum keluar sudah diserang oleh segerombolan zombie. Setidaknya aku harus menunggu sampai kekuatanku meningkat. Namun, aku tetap membalas pesannya. Katakan bahwa kamu tidak perlu takut. Sembunyi dengan baik, jangan pergi. Aku akan segera datang untuk menyelamatkanmu. Saat ini di dalam Hotel Lifung. Kakak boneka yang bersembunyi di belakang pintu melihatnya. Dia segera membalas pesan, aku akan menunggumu. Ya. Linye, aku mencintaimu, muah-muah. Jika kamu datang, aku akan memberikan hadiah yang baik untukmu. Dan aku terus bertarung sampai malam. Sepanjang sore, aku telah mengalahkan 358 zombie. Aku terutama membidik zombie di dalam kompleks. Dan zombie di jalan di pintu masuk. Bagaimanapun, tempat yang terlalu jauh. Emas yang diambil dari sana sulit untuk diambil. Ini akan menguntungkan orang lain. Dan ini adalah kompleks besar. Setidaknya ada 3.000 rumah. Saya hanya membunuh 110. Masih banyak zombie di luar sana. Malam tiba. Aku simpan senapan runduku. Menghabiskan 1.588 di pusat perbelanjaan. Membeli 1 set pakaian pelindung dan 1 granat biokimia. Menghabiskan 1.888 untuk membeli senapan M41 dengan peredam. Juga membeli sebuah belati. Kemudian bersenjata lengkap. Memanfaatkan kegelapan malam untuk keluar mengumpulkan zombie Jinhe. Menghabiskan sekitar 15 menit.
Saya menemukan 3 koin zombie Jinhe. Kembali ke kamar. Saya merebus koin dan memakannya satu persatu. Setelah melewati rasa sakit yang hebat, saya mengangkat lengan saya lagi. Kekuatan saya hampir 3 atau 4 kali lebih besar dari sebelumnya. Rasanya satu pukulan bisa membunuh seekor sapi. Namun, pada saat itu, terdengar ketukan pintu yang mendesak dari luar. Segera diikuti oleh suara yang menggoda, "Lin Ye, apakah kamu di rumah? Saya Li Meixin, istri yang tinggal di seberangmu. Sekarang terjadi krisis zombie, saya sangat takut. Bisakah kamu menyelamatkanku?" Mendengar nama ini, hatiku bergetar. Ini adalah Li Meixin. Namun, dia dijuluki sebagai istri tercantik di kompleks. Wajah dan tubuhnya sangat menawan. Dia melihat melalui kamera pengawas di rumah bahwa aku memegang senjata. Jadi, dia memberanikan diri untuk datang dan mengetuk pintu mencari perlindungan. Saat itu, tiba-tiba seekor zombie menerobos masuk ke lorong. Li Meixin terkejut dan berteriak. Dia menutup mata dan menunggu kematian. Tiba-tiba, aku membuka pintu dengan cepat dan menariknya masuk, sambil menembakkan satu peluru ke arah zombie. Peluru itu langsung mengenai kepala zombie. Li Meixin yang diselamatkan menghela napas lega. Dia mengusap dadanya dan dengan penuh rasa syukur berkata terima kasih. "Jika bukan karena kamu, mungkin aku sudah digigit." Aku menutup pintu dan menekan dia ke bawah. Melalui sistem, aku melihat semua informasinya dengan jelas. Penilaian keseluruhannya tepat 95 poin. Aku tidak bisa tidak merasa. Memang dia adalah anak yang ditakdirkan. Begitu kiamat datang, aku sudah bertemu dengan Li Meixin yang berkualitas. Melihat tatapanku yang aneh, dia secara naluri melindungi bagian penting tubuhnya. Saya langsung memerintahnya untuk jongkok. Wajahnya langsung memerah seketika. Dengan marah dia berkata, "Apa yang ingin kamu lakukan? Suami saya adalah seorang direktur bank. Jika dia tahu, kamu akan selesai." Saya tertawa sinis, "Itu sebelum kiamat. Sekarang kamu tidak patuh. Saya akan mengirimmu keluar untuk memberi makan zombie." Li Meixin langsung panik. Di bawah ancaman kematian, dia dengan terpaksa menggigit gigi dan jongkok. 1 jam kemudian, saya melemparkan sebuah pisang kepada Li Meixin. Dia dengan wajah marah bertanya, "Apakah ini sudah selesai?" Saya malas berbicara dan berkata, "Kamu mau makan atau tidak? Ini juga tidak tersedia." Dia segera mengambilnya dan memeluknya. Lagi pula, dia sudah tidak makan seharian. Dengan pisang juga tidak buruk. Sementara itu, saya membuka laptop, menemukan bahwa dengan menerima Li Meixin, sebuah game baru, Dungeon Fighter Online, telah muncul di desktop saya. Saya terkejut. Ini adalah dunia kiamat. Jika Dungeon bisa membuka berbagai peralatan kuat. Jika diterapkan dalam kenyataan, itu semua adalah artefak. Saya tidak sabar untuk masuk ke dalam permainan. Membuka toko dan memutuskan untuk membeli pedang cepat terlebih dahulu. Setelah pembelian berhasil, cahaya putih melintas. Sebuah pedang sepanjang sekitar 120 cm. Sebuah pedang panjang yang ramping dan tajam muncul di depan saya. Itu dapat menambah kekuatan 20 dan ketangkasan 20. Dilengkapi dengan serangan atribut cahaya. Memiliki efek tambahan saat menyerang zombie. Ini benar-benar adalah musuh utama zombie. Saat saya mengagumi pedang tersebut, Li Meixin dengan lemah bertanya kepada saya, "Apa ini?" Ternyata dia melihat saya bermain game setelah selesai makan pisang. Dia sedang bingung. Dia melihat saya mengeluarkan sebuah pedang panjang. Saya tiba-tiba teringat. Wanita ini meskipun memenuhi syarat telah diterima. Tapi jika dia tidak patuh, bagaimana jika dia berkhianat? Tiba-tiba saya teringat bahwa sepertinya ada surat perjanjian dalam permainan. Harga jual 1888. Permainan pasti dapat membuat perjanjian dengan makhluk. Pihak lawan tidak dapat berkhianat. Jika saya mati, pihak lawan juga mati. Harga ini dapat saya terima, jadi saya langsung membelinya. Saya memegang gulungan kuno. Berjalan ke depan Li Meixin yang tergeletak di tanah. Di depan Li Meixin yang gemetar. Saya menghela napas dan berkata, "Meixin, bukan karena kakak kejam. Terlalu banyak rahasia di akhir dunia. Tidak bisa mempercayai siapapun. Gulungan ini, kamu tanda tangani namamu. Jiwa akan terikat dengan saya. Tidak boleh melakukan hal yang menyakiti saya. Jika saya mati, kamu juga mati. Apakah kamu mau? Jika tidak mau, saya akan mengantarmu pergi sekarang." Li Meixin tertegun. Tidak percaya ada hal seperti ini. Tapi demi bertahan hidup, dia segera berkata, "Saya tanda tangan, saya tanda tangan." Setelah menandatangani, kontrak jiwa selesai. Nama Li Meixin telah muncul di profil saya. Sekarang saya merasa tenang. Saya berkata padanya, "Baiklah, silakan istirahat dulu. Kita bicarakan lagi besok." Dia menghela napas lega, berlari ke sofa untuk beristirahat. Saya pergi tidur di tempat tidur. Tapi sampai tengah malam, saya belum bisa tidur. Li Meixin merangkak masuk ke selimut saya. Dia berkata dengan suara lemah, "Li Nyi, saya takut." Baiklah, dia sudah begitu aktif. Apalagi yang bisa dikatakan. Selain itu,
Pagi ini saya bangun dengan segar. Kehadiran Li Meising memang mengurangi stres. Saya melihat ke arah sana. Ternyata Li Meising sudah bangun. Dia sedang bersandar di depan jendela mengamati situasi di luar. Melihat saya bangun, dia dengan cemas berkata bahwa ada hal aneh. Ada lebih banyak zombie di luar. Saya merasa tergerak. Segera saya pergi ke balkon untuk memeriksa. Ternyata, zombie di bawah lebih banyak dibandingkan kemarin. Zombie itu menggeram dan berkeliaran. Jelas sekali lebih banyak orang di kompleks ini yang terinfeksi. Jadi saya kembali menyiapkan. Dengan senapan sniper yang dilengkapi peredam suara. Menembaki zombie di bawah dengan suara, paf paf paf. Pemandangan ini membuat Li Meising terpesona. Untuk sesaat dia tidak tahu harus berbuat apa. Tentu saja wanita ini juga tidak bisa diam. Saya melihat orang lain menggunakan senjata dari toko barang. Menggunakan untuk membunuh zombie. Saya juga bisa mendapatkan kain permainan. Setelah mengumpulkan beberapa koin permainan, saya masuk ke dalam rumah dan membuka komputer. Lalu saya mengeluarkan sebuah senapan sniper dengan peredam suara untuk Li Meising, agar dia juga bisa mencobanya. Li Meising terkejut melihat senjata itu. Dia terkejut dan berkata, "Bukan Linie Dage, rumahmu adalah gudang senjata, ya? Sebenarnya ada berapa banyak senjata yang disimpan di ruangan ini?" Saya malas untuk menjelaskan. Biarkan dia menembak saja. Li Meising kembali sadar. Dia segera mengatur senjata dan menembak zombie. Saya menyadari bahwa wanita ini cukup mahir bermain. Li Meising memperhatikan tatapan saya. Dengan sedikit canggung, dia menjelaskan bahwa orang itu, dulu saat dia pergi berlibur ke negara yang indah, dia pernah bermain di lapangan latihan. Saya tiba-tiba mengerti. Namun, di dalam hati saya merasa sedikit tidak nyaman, karena orang kaya memang enak. Saya bahkan belum pernah ke luar negeri. Nanti saya masih ingin meluapkan kemarahan terhadap orang kaya. Sekitar 1 pagi, hampir semua zombie di bawah kompleks perumahan sudah saya habisi. Saya mendapatkan hampir 4 mangkuk poin permainan. Di bawah, ada sekitar 40 lebih kotak energi. Jika semua bisa diambil, atribut saya bisa meningkat lebih dari 4 kali lipat. Li Meising juga bermain dengan sangat senang. Rasanya sama seperti bermain CS dengan orang nyata. Awalnya tidak terbiasa, tapi semakin lama semakin ketagihan. Melihat zombie sudah hampir terselesaikan, saya berkata kepada Li Meising, "Sekarang saatnya untuk mengambil zombie esensi." Li Meising tersenyum. Saya menjelaskan bahwa makanan ini bisa meningkatkan atribut pribadi secara keseluruhan. Li Meising terkejut dan menutup mulutnya dengan tangan kecilnya. Ternyata di langit malam ada benda seperti ini. Apakah itu berarti akan ada lagi di masa depan? Orang-orang luar biasa dalam film. Saya perintahkan Li Meising untuk tetap di sini. Tolong awasi situasi di sekitar. Jika ada zombie yang mendekat, aku akan membunuh mereka. Saya akan kembali setelah mengambil barang. Li Meising segera mengangguk dan berkata baik. Dia sekarang hanya bisa bergantung pada saya untuk hidup, jadi dia sangat patuh. Saya mengenakan peralatan dan mengambil pisau, lalu cepat turun. Begitu sampai di lantai bawah, seekor zombie langsung menerkam. Untungnya saya cepat bereaksi dan langsung mengayunkan pisau. Mungkin karena kekuatan saya terlalu besar. Saya langsung memotongnya di pinggang. Saya sendiri juga sedikit terkejut. Belum sempat saya berusaha, orang ini sudah jatuh. Yang lebih konyol adalah, di tempat yang dilalui pisau, tiba-tiba muncul asap tebal. Dalam sekejap, zombie itu terbakar menjadi abu oleh atribut cahaya. Namun saya tidak berani berlama-lama. Setelah mengatasi zombie ini, saya segera berlari ke lokasi yang ditentukan untuk mengambil kotak emas. Saat itu beberapa zombie melihatku dan menyerbu ke arahku. Untungnya, mereka belum mendekat. Mereka sudah diatasi oleh Li Meising di atas. Saya mengumpulkan semua kotak emas zombie. Total 45 buah. Setelah semuanya dimasukkan ke dalam tas, saya segera berjalan kembali. Saat saya sampai di lantai 2, saya tiba-tiba teringat bahwa ini adalah kiamat. Airnya sudah terkontaminasi. Jadi saya mencari-cari di sekitar lagi. Saya menemukan sekitar 4 kotak air mineral, 2 paket sosis ham, 1 kotak roti Perancis pan-pan, 1 kotak mie instan gajah putih. Setelah saya kembali, Li Meising membuka pintu. Melihat saya membawa begitu banyak barang, dia berkata dengan wajah terkejut, "Begitu banyak barang?" Dia berkata, "Tentu saja, dalam kiamat, persediaan adalah kunci. Mari kita bawa semuanya masuk dulu." Meskipun dia belum pernah mengalami kiamat, dia juga mengerti pentingnya makanan. Dia segera datang untuk membantu. Saya menghitung secara kasar. Persediaan ini, 2 orang makan selama setengah bulan seharusnya tidak masalah. Tapi ini baru saja awal dari kiamat. Masih ada lebih banyak bencana di depan. Persediaan ini jauh dari cukup. Saya tidak bisa menahan diri untuk mengeluh. Seandainya ada cincin ruang, itu akan sangat membantu. Dengan begitu, saya tidak perlu khawatir tidak punya tempat untuk menyimpan persediaan. Namun, saya segera teringat. Sepertinya ada cincin berpola kotak di dalam Dungeon. Tidak tahu apakah itu bisa digunakan.
Memikirkan hal ini, saya segera pergi ke kamar tidur. Membuka komputer untuk memeriksa toko online. Ternyata ada cincin yang dijual di dalamnya. Pengenalan menunjukkan bahwa setelah digunakan, kecepatan dapat meningkat 3 dan memiliki volume penyimpanan 10.000 kubik. Tidak ada waktu yang terbuang. Barang yang disimpan tidak akan membusuk. Saya tanpa ragu mengklik beli. Rasanya Dungeon ini jauh lebih praktis daripada Crossfire. Dan ini baru permulaan. Saya tidak bisa menahan diri untuk berhayal. Jika saya menemukan wanita dengan nilai 95 lagi, tidak tahu game atau penyendiri apa yang bisa dibuka. Kemudian saya memasak kotak emas zombie terlebih dahulu. Semua saya makan. Setelah 47 kotak emas ditelan semua, saya menemukan bahwa fisik saya telah mencapai sekitar 8 kali lipat dari orang biasa. Lihat data saya, level kehutanan 8, kekuatan mental 88, kekuatan 87, ketangkasan 88, pertahanan 88, daya tahan 88, bakat belum ada. Segera saya bangkit dan berkata kepada Lee Mei-sing, "Mei-sing, kamu terus berburu zombie. Saya masih butuh lebih banyak esensi zombie." Dan Lee Mei-sing mengangguk setuju. Dia juga melihat perubahan saya. Bagaimanapun, semakin kuat saya, semakin aman dia. Keesokan harinya, saya dan Lee Mei-sing tidak keluar rumah, terus membunuh zombie di balkon. Dalam waktu 1 sore, kami membunuh 400 zombie lagi. Ini tentu menarik perhatian orang lain di kompleks. Setelah kiamat, tidak semua orang terinfeksi. Banyak orang bersembunyi di rumah. Melihat saya memiliki senjata, mereka semua sangat iri. Grup pemilik menjadi ramai. Pemilik wanita, Xiao Mei, mengirim pesan kepada pemuda Lin, "Wah, apakah tempatmu aman? Apakah kamu mau menampung peri kecil seberat 16 pon?" Roket juga bilang, "Pemuda, saya sangat takut sendirian di rumah. Bisakah kamu datang menemaniku? Terserah mau melakukan apa saja." "Oh, dan saya tidak makan ketumbar." Mengirim pesan, "Kakak, apakah kamu punya senjata untuk melindungiku?" Saya sangat patuh, jadi saya langsung mengabaikan ini. Barang-barang ini mungkin bahkan tidak mendapat 30 poin. Saya sama sekali tidak menghiraukan mereka dan terus membunuh zombie. Saat malam tiba, saya mengumpulkan lebih dari 40 kain zombie. Setelah mengumpulkan 40 kain ini, Lee Mei-sing dengan wajah merah paling enggan. Tapi tetap saja dia berkata pelan tentang Tuan. Sepertinya di dalam kompleks perumahan sudah tidak ada zombie. Saya mengamati bahwa tidak ada di sini. Namun di luar ada banyak sekali. Lagi pula sekarang seluruh dunia. Bahkan seluruh dunia mengalami krisis zombie. Setidaknya ada puluhan miliar zombie. Kemudian saya berkata kepada Lin Mei-sing, "Mari kita lihat keluar." Lin Mei-sing mengangguk patuh dan berkata baik. Sekarang dia sangat patuh kepada saya. Namun sebelum pergi, saya tidak lupa memanfaatkan cincin penyimpanan untuk mengumpulkan persediaan di kompleks perumahan. Lagi pula dengan cincin yang luar biasa ini, saya tidak boleh mengabaikan kebutuhan makan dan minum. Jadi saya membawa Lee Mei-sing untuk mengumpulkan persediaan dengan cepat di lorong gedung. Setelah mencari-cari, hanya air mineral saja sudah ditemukan 12 kotak. 2 orang bisa menggunakannya untuk sementara waktu. Saat kami bersiap untuk pergi, tiba-tiba saya teringat Lee Mei-sing belum memiliki peralatan. Jadi saya menutup pintu dan masuk ke dalam Crossfire untuk membelikan dia beberapa peralatan. Ada rompi anti peluru seharga 1.888 koin game, helm anti peluru seharga 1.888 koin game, perlindungan biokimia seharga 1.888 koin game, menggunakan 500 koin game untuk granat biokimia. Ada Desert Eagle dengan 888 koin permainan. Lee Mei-sing terkejut melihat begitu banyak perlengkapan. Kami tiba di tempat parkir. Yang difoto adalah mobil off-road Lee Mei-sing, Jeep Wrangler. Baru saja masuk mobil di tempat parkir bawah tanah. Belasan zombie menggeram dan mengelilingi kami. Tapi hari ini berbeda dari yang lain. Kekuatan saya sekarang sudah 8 kali lipat dari orang biasa. Pertahanan saya juga mencapai 8 kali lipat. Meskipun zombie ini menggigit saya, mereka bahkan mungkin tidak bisa menembus kulit saya. Jadi saya mengambil pisau. Tangan terangkat, pisau jatuh. Beberapa suara, plak. Dengan cepat, saya berhasil mengatasi semua zombie yang bergerak lambat ini. Lee Mei-sing duduk di kursi penumpang depan. Terkejut, dia menutup mulutnya. Dia langsung berkata, "Ini bukan kekuatan yang dimiliki manusia." Setelah mengatasi zombie, saya mendapatkan 2 kotak emas zombie. Saya melemparkannya ke dalam cincin ruang. Lalu saya menyalakan mobil. Sepanjang perjalanan, kami menyaksikan banyak pemandangan mengerikan. Banyak zombie yang melihat mobil kami langsung berlari mengejar. Untungnya ada Lee Mei-sing di kursi penumpang depan. Setelah sehari berlatih, dia memegang senjata M41 dengan peredam suara dan akurasinya meningkat cukup banyak. Sepanjang perjalanan, dia berhasil membunuh lebih dari 30 zombie. Dia juga tidak lupa untuk turun dan mengambil kotak emas. Tak lama kemudian, kami memasuki area Yajiazui.
Begitu sampai di sini, melihat gedung-gedung tinggi yang awalnya setinggi 4 hingga 500 meter, saya juga tidak bisa menahan napas dingin. Zombie di sini benar-benar terlalu banyak, penuh sesak, hampir tidak ada tempat untuk berdiri. Jika menarik perhatian mereka, pasti akan memicu gelombang ribuan zombie. Namun, saya sangat familiar dengan area ini. Jadi saya menarik Li Meising dan cepat-cepat menuju ke atas gedung. Begitu masuk gedung, beberapa zombie pelayan hotel langsung muncul. Mereka langsung menyerang. Li Meising hampir menembak, saya segera menghentikannya. Bagaimanapun, di sini terlalu banyak zombie. Untungnya saya memiliki pisau cepat di tangan saya. Sekarang saya memiliki peningkatan kemampuan 8 kali lipat. Ditambah dengan peningkatan kecepatan 2 kali lipat dari pisau cepat. Kecepatannya cepat seperti kilat. Hanya terdengar suara desisan, diiringi dengan beberapa cahaya yang menyala terang. 5 atau 6 pelayan seketika berubah menjadi abu. Kemudian kami mendaki ke lantai atas dalam satu napas. Setelah 100 lantai, Li Meising cepat merasa lelah. Meskipun dia sering berolahraga, dia tidak bisa bertahan. Ini adalah gedung komersial. Lantai atas adalah Hotel Bulgari. Konon, ini adalah taman udara pribadi seorang bos. Suite presidensial. Setelah Li Meising masuk, Mei Mou sangat terkesan. Tempat ini memang sangat indah. Tapi dia tidak mengerti tujuan saya membawanya ke sini. Saya memberitahunya betapa baiknya pemandangan dan pemandangan di sini. Fasilitasnya juga lengkap. Sangat cocok untuk tinggal dan memburu zombie. Asalkan kita menutup lantai atas. Zombie tidak akan mudah menemukan tempat ini. Meskipun menemukannya, tidak bisa masuk. Semua zombie di bawah ini akan menjadi mangsa kita. Li Meising terkejut setelah mendengar itu. Langsung memahami niat saya. Kugin mulai mengagumi kecerdasan saya. Lagi pula, tempat ini berada 400 meter di atas dan ada peredam suara. Memang tempat yang sangat baik untuk membunuh zombie. Setelah dengan cepat mengatasi semua zombie, saya menemukan kartu akses dari seorang pelayan. Membuka pintu yang sangat berharga itu. Pintu itu terbuat sepenuhnya dari kuningan. Di dalamnya ada taman udara yang sangat besar, dikelilingi oleh dinding kaca besar. Di dalamnya sangat bersih. Bahkan di sini ada sumber daya cadangan yang terpisah, menghubungkan dengan energi matahari di luar. Tidak perlu khawatir akan pemadaman listrik. Setelah beristirahat sebentar dengan Li Meising, saya langsung memasang senapan sniper AWM dengan peredam di atap. Mulai menembak zombie di bawah dengan gila. Setelah berhasil membunuh lebih dari 20 zombie berturut-turut, saya berkata kepada Li Meising, kamu juga ikut menyerang. Li Meising melirik ke bawah. Seketika merasakan pusing. Tapi dia dalam hati mengerti. Ini memang waktu yang tepat untuk membunuh zombie. Begitu, dalam waktu kurang dari 1 jam, kami berdua berhasil membunuh lebih dari 1000 zombie. Setelah perburuan ini selesai, saya membuka komputer untuk memeriksa. Menemukan bahwa koin permainan sudah terkumpul menjadi 140.000. Ini berarti, saya bisa membeli senjata api di Crossfire. Bahkan jika itu di Dungeon, segera bisa mendapatkan stasiun Cihuang. Namun, ini masih jauh dari cukup. Tujuan saya adalah pedang berharga 1 juta. Guanxi Zhengzong. Saya juga mempertimbangkan untuk menjatuhkan granat biokimia. Zombie di bawah begitu padat. 1 granat biokimia jatuh. Setidaknya bisa membunuh ratusan. Tapi melakukan itu terlalu berisik. Saya tidak ingin menarik semua zombie ke sini. Mengekspos posisi saya. Begitu, hampir sepanjang sore, Li Meising dan aku bersama telah membunuh sekitar 4.000 zombie. Jumlah kristal zombie di bawah cukup banyak. Totalnya sekitar 400 buah. Sayangnya, kristal-kristal ini ada di tengah kerumunan zombie. Sampai malam saya baru bersiap untuk keluar mencari makanan. Lagi pula, persediaan di cincin ruang sudah tidak banyak. Harus mengumpulkan beberapa. Jika tidak, saya tidak akan bertahan lebih dari sebulan. Kemudian saya pergi ke dapur belakang untuk melihat. Banyak persediaan sudah terkontaminasi. Namun, saya juga tidak ingin pulang dengan tangan kosong. Jadi saya memutuskan untuk mengambil semua yang ada di kulkas dapur belakang. Selain itu, saya juga menemukan banyak anggur merah. Lafite yang mana? Dan Romanée, totalnya sekitar 800 botol lebih. Biasanya, 1 botol anggur ini harganya sekitar 3-4 ribu. Tepat setelah saya membersihkan dapur belakang, tiba-tiba saya mendengar suara di koridor hotel. Saya merasa tergerak dan segera mengejarnya. Saya hanya mendengar orang itu berteriak, "Jangan makan saya! Jangan makan aku!" Lalu aku bersembunyi di sebuah kamar hotel. Belum sempat dia mengunci pintu. Aku langsung mendorong pintu. Wanita itu ketakutan dan segera memohon ampun. Suara ini terdengar agak familiar. Jadi aku menyalakan lampu hotel. Lampu menyala. Sebuah rok ketat dan stoking putih. Kaki panjang besar. Seorang gadis cantik berkacamata muncul di depan mata. Seketika aku mengenalinya. Terkejut, aku berkata, "Bukankah ini Nona Yumeng?" Membuat Yumeng ketakutan. Setelah mendengar suaraku, secara naluri,
Dia mengangkat kepala dan melihatku. Wajahnya segera menunjukkan ekspresi yang sangat senang. Sungguh mengejutkan. Kau, Ling Ni. Tak kusangka kau masih hidup. Jiang Yu Meng melihat orang yang dikenalnya. Hati yang sebelumnya tegang kini sepenuhnya tenang. Dia menggerutu pelan. Meskipun bajingan ini merekam video kecilku, tapi setidaknya dia adalah manusia. Tidak seperti di luar yang penuh dengan zombie. Sambil berbicara, dia dengan bijak berkata, "Kakak Ling Ye, tolong selamatkan saya. Asalkan kamu mau membawaku pergi. Biarkan saya melakukan apa saja." Aku memperhatikan yang lain dari atas sampai bawah. Memeriksa informasi yang diberikan oleh sistem. Terlihat nama yang ditampilkan adalah Jiang Yuming. Usia 18, tinggi 175 cm, berat 58 kg. Pekerjaan, penyiar Lolita. Penilaian keseluruhan, 96 poin. Setelah diambil, dapat membuka kunci secara acak satu game baru, atau film dan acara TV. Melihat penilaian seperti ini, saya merasa ini benar-benar memenuhi standar. Saya butuh bantuan yang tepat. Tak disangka, dia muncul. Memikirkan ini, saya melihat ke arah mata Jiang Yuming. Ekspresi saya segera berubah. Dia jelas juga memperhatikan tatapan saya yang tidak bersahabat. Tatapan yang baik. Dalam sekejap, saya menyatukan kaki dan bersandar di sudut dinding. Dengan sedikit ketakutan, saya berkata, "Kakak Ling Ye, kamu tidak berpikir untuk..." Mendengar itu, saya langsung berteriak, "Duduk." 1 jam kemudian, notifikasi sistem berbunyi. "Selamat, Anda berhasil mendapatkan Jiang Yuming. Membuka kunci materi film dan permainan baru." Mendengar suara notifikasi, saya tidak sabar berlari ke meja komputer. Segera mengambil laptop dari cincin ruang. Saya membuka komputer untuk memeriksa. Menemukan ada 1 game baru, Mecha Squad. Jiang Yumeng di atas tempat tidur terkejut total. Dia tidak mengerti bagaimana saya masih punya waktu untuk bermain komputer saat ini. Dan juga heran bagaimana komputer saya bisa mengeluarkan kosong, merasa bingung. Saya tidak punya waktu untuk menjelaskan padanya. Langsung menegurnya untuk diam. Ini membuat Jiang Yumeng terkejut. Dia memeluk wajahnya yang imut dengan bibir cemberut. Menggerutu bahwa saya akan membalikan muka dan tidak mengenali orang. Saat ini perhatian saya sepenuhnya pada listrik. Di wajah saya, mata saya penuh dengan keterkejutan. Bahkan tangan saya tidak bisa berhenti bergetar. Karena saya menemukan, dalam game ini ternyata bisa membeli mayat mecha. Ini adalah makhluk besar setinggi 5 atau 6 meter. Jika sudah dipanggil, apa yang perlu ditakutkan kehilangan? Namun, ini berbeda dari yang saya bayangkan. Di sini yang dijual bukanlah match lengkap, melainkan inti match. Dan dibagi menjadi 4 tingkat. Inti match tingkat rendah dapat menggerakkan drone, mobil mainan anak-anak, rice cooker, microwave, dan mesin kecil lainnya. Harganya 18.888 koin permainan. Inti match tingkat menengah dapat digunakan untuk menggerakkan motor, mobil roda 3, mobil super dan alat mesin rumah tangga lainnya. Harganya 188.888 koin permainan. Inti match tingkat tinggi dapat menggerakkan tank, kendaraan lapis baja dan pesawat tempur, pesawat pembom dan mobil roket. Semua digunakan untuk kendaraan transportasi dan senjata mesin besar lainnya. Harganya 588.888 koin permainan. Inti match tingkat tertinggi bahkan lebih hebat. Dapat menggerakkan kapal perusak, kapal perang, kapal induk, dan mesin besar lainnya yang lebih dari 150 meter. Harganya 18.888.880 koin permainan. Saya berpikir sejenak dan memutuskan untuk mencoba terlebih dahulu. Pertama beli yang paling dasar untuk melihat hasilnya. Baru kita bicarakan. Saya mengklik beli. Mengulurkan tangan untuk mengambil dari komputer. Sebuah inti sebesar ibu jari muncul di tangan. Kemudian melihat ada seekor anjing mesin yang tergeletak di sana. Lalu bertanya, ini mimpi harum siapa? Masih dalam kebingungan mendengar kata-kataku. Dia dengan santai mengatakan ini adalah anjing mesin yang dia beli. Menghabiskan lebih dari 80.000. Dengan inti mesin yang diserap. Anjing mesin yang awalnya tidak ada daya. Dalam suara deru gigi yang keras, mulai berubah bentuk dengan cepat. Adegan ini membuat mimpi wilayah terkejut. Dia yang awalnya kurang dari 1 meter panjangnya, dalam pergerakan roda gigi internal, ternyata berubah menjadi makhluk besar sepanjang 2 meter. Seluruh tubuhnya tertutup oleh kerangka logam misterius. Reaksi pertama saya adalah, ini bukan Transformers, kan? Saat itu terdengar jeritan zombie dari luar. Saya tersadar dan ingin melihat kekuatan anjing mesin ini. Lalu saya memerintahkannya untuk pergi keluar dan mengalahkan zombie. Anjing mesin mendapatkan perintah. Segera setelah itu, ia melesat keluar dengan sangat gesit dan lincah. Aku dan Jiang Yumeng segera pergi ke pintu untuk memeriksa. Terlihat seorang zombie yang mengenakan seragam pelayan. Langsung menyerang ke arah kami. Belum sempat mendekat, anjing mesin langsung mengeluarkan ekor panjangnya. Dengan sekali serang, langsung menusuk kepala zombie itu.
Jiang Yumeng terkejut dan terlihat lucu sambil berbaring di sampingku. Mulut kecilnya bahkan bisa memuat sebuah pisang. Dia langsung berteriak, "Pinggang ini luar biasa." Tak lama kemudian, kamera di koridor kembali berkilau. 10 zombie berlari mendekat. Dia terkejut dan wajahnya langsung berubah warna. Dia segera berkata dengan nada menangis, "Ayo kita lari." Namun, apa yang terjadi selanjutnya bahkan lebih konyol. Terlihat anjing mesin menghadapi 10 zombie ini. Ia tidak menunjukkan sedikit pun kepanikan. Bagian belakang mekanisnya bergerak dengan suara, "Kakak-kakak." Ternyata muncul sebuah Gatling otomatis kecil, diiringi dengan serangkaian tembakan laser. Belasan zombie itu seketika hancur lebur, dan jatuh berhamburan ke tanah. Jiang Yumei benar-benar terkejut. Bahkan saya yang melihat kekuatan tembakan yang menakjubkan ini, juga sedikit meragukan hidup saya. Saya tersadar kembali. Tidak ada waktu untuk dibuang, biarkan anjing mesin membuka jalan di depan. Tak lama kemudian kami kembali ke lantai atas. Sepanjang jalan, anjing mesin itu benar-benar hebat. Tubuhnya yang lebih dari 2 meter seperti harimau buas. Semua zombie dihancurkan. Saya pun mengambil beberapa kotak emas zombie. Begitu pintu dibuka, Li Meising segera berlari mendekat dan berkata dengan bersemangat, "Tuan, akhirnya kau kembali." Jiang Yumei terkejut melihat Li Meising. Dalam hati berpikir, wanita ini sangat cantik. Ternyata tidak kalah dengan dirinya. Dan itu lebih feminin. Li Meising juga melihat Jiang Yumeng. Melihatku dengan bingung. Dia menjelaskan, "Ini adalah teman saya yang saya temukan di hotel di lantai bawah." Li Meising tampak sedikit terkejut mendengar kata, "teman." Mungkin dia merasa beruntung bisa bertemu teman di akhir dunia ini. Ini benar-benar keberuntungan yang luar biasa. Melihat waktu yang sudah tidak pagi lagi, saya berkata kepada kedua wanita itu untuk beristirahat dengan baik. Besok pagi masih banyak yang harus dilakukan. Lagi pula, membunuh zombie di malam hari terlalu mencolok. Mudah untuk ditemukan. Saya berencana untuk mengaktifkan lagi besok pagi. Beberapa prajurit mecha besar. Setelah makan, ketiga orang itu pergi tidur. Jika sebelumnya, pasti ada yang harus jaga malam. Tapi sekarang tidak perlu lagi. Karena saya menemukan bahwa anjing mesin ini sangat pintar. Hampir memiliki pemikiran sendiri. Dapat menjalankan perintah dengan sangat baik. Sangat aman dengan dia menjaga. Namun, saat tengah malam, saya merasa ada seseorang yang diam-diam merangkak ke dalam selimut saya. Aromanya menggoda. Segera terdengar suara lemah dari Jiang Yumei. "Kakak kehutanan." Aku sedikit takut sendirian. Aku mengejek dalam hati. Dalam hati aku berpikir, aku belum tahu pikiranmu itu. Namun, karena begini, beberapa hal hanya bisa aku lewatkan. Sebelum pagi, aku membuka mata dan meregangkan tubuh. Merasa segar dan bugar. Melihat sejenak ke arah Jiang Yumei yang masih tertidur. Harus diakui, dia dan Li Meising memang memberikan kesan yang berbeda. Li Meising memiliki pesona seorang wanita muda yang baru menikah. Sedangkan Jiang Yumei penuh dengan semangat muda. Saat itu Li Meising berkata, "Tuan, kamu sudah bangun." Dia sudah menyiapkan sarapan. Ada roti dan juga menggoreng beberapa telur. Semua ini adalah yang saya kumpulkan sebelumnya. Jiang Yumei melihat sarapan dan matanya berbinar. Dia sudah sangat lapar sejak lama. Sudah bersembunyi di sini selama 1,5 hari. Sekarang, begitu membuka mata, ada makanan, rasanya sangat bahagia. Namun, saat makan sarapan, saya mengingatkan mereka, kalian juga jangan terlalu nyaman. Nanti kalian berdua tetap di sini untuk melawan zombie. Saya harus keluar sebentar. Jiang Yumei segera bertanya, "Kamu mau kemana?" Dia takut ditinggalkan oleh saya. Merasa seolah-olah sudah sedikit tidak bisa terpisah dari saya. Saya tidak menjelaskan banyak. Hanya menegur, "Kenapa harus mengurus begitu banyak? Lakukan apapun yang aku perintahkan." Jiang Yumei segera menundukkan kepala dengan sedih. Bergumam pelan sambil mendengus. "Kemarin malam, kamu membuat orang lain cosplay." Tidak bisa dikatakan seperti itu. Tapi tetap saja dia menjawab dengan patuh, "Saya mengerti." Lagi pula, di akhir zaman ini, wanita harus memilih dengan baik. Untuk alasan keamanan, saya masuk ke dalam kamar dan membuka laptop sekali lagi. Dari toko Crossfire, saya membeli 1 set pakaian pelindung untuk Jiang Yumeng, 1 botol obat anti-infeksi, 1 rompi peluru, ditambah 1 senapan sniper AWM dengan peredam suara, dan seekor elang gurun biasa. Mimpi penjara melihat begitu banyak peralatan dan senjata. Terkejut, hampir saja menutup mulutnya dan teriak, "Saudara hutan, itu adalah gudang senjata, ya? Begitu banyak peralatan." Saya memeriksa sebentar. Sisa koin permainan masih ada 500.000. Mengingat zombie yang dibunuh kemarin di bawah. Kotak emas belum diambil. Jadi saya menukarkan 2 inti match tingkat rendah. Dan setelah membeli 2 inti match ultimate, saya tidak membuang waktu lagi. Langsung meninggalkan taman di lantai atas dan turun ke bawah. Baru saja turun, sekelompok zombie yang berkeliaran tiba-tiba menemukan saya. Mereka berlari ke arah saya dengan penuh semangat. Seolah-olah melihat makanan yang lezat.
Saya memegang pisau. Dengan cepat saya mengatasi zombie-zombie ini. Saat itu saya melihat. Kebetulan ada toko drone di lantai bawah. Saya berpikir bahwa saya masih membutuhkan beberapa drone untuk mengurangi kehilangan. Drone Jinghe. Jadi, saya segera mengambil 2 inti match dan berjalan ke sana. Memilih 2 drone terbesar dan termahal. Langsung mengaktifkan. Dengan suara, kakak-kakak, yang keren terdengar. Awalnya, drone itu stabil dan seimbang. Segera mengalami perubahan yang drastis. Seluruh ukuran membesar menjadi sekitar 1,5 meter. Juga tumbuh sayap metalik yang besar. Tampak seperti 2 burung monster metal. Kemudian saya langsung memberi perintah kepada kedua burung match. Kalian pergi keluar dan bantu saya mengambil kembali zombie-zombie itu. 2 burung mekanik yang menerima perintah. Dengan cepat terbang keluar. Saat di tengah jalan bertemu zombie. Ternyata di sayap mereka muncul gatling kecil. Zombie yang belum bereaksi itu. Seketika langsung dihancurkan menjadi karat. Saya semakin terkejut melihat itu. Zombie biasa di depan mereka. Sama sekali tidak memiliki kekuatan untuk melawan. Dan karena ada antarmuka pengendali. Dengan memegang pengendali, kita bisa melihat sudut pandang mereka. Tak lama kemudian, 2 burung mekanik itu menerobos ke dalam ribuan sarang zombie. Berhasil mengambil kotak emas zombie. Mungkin karena mereka bukan makhluk hidup. Meskipun mengeluarkan suara beku yang menyengat. Namun zombie tidak menyerang secara aktif. Masih saja goyang-goyang. Kadang-kadang ada zombie pintar yang bereaksi ingin menyerang. Juga dihancurkan menjadi serpihan oleh burung mekanik. Dan setelah kedua burung logam itu mendapatkan inti zombie, mengayunkan sayap, terbang kembali ke puncak taman yang lebih dari 400 meter tinggi. Saat itu, Li Meising dan Jiang Yumeng sedang memegang senapan sniper AWM. Senapan sniper suara. Desain. Melihat burung logam besar yang terbang mendekat, mereka terkejut. Li Meising dengan panik berkata, "Saya pergi. Ini benda apa?" Jiang Yumeng yang cerdas sudah menemukan petunjuk. Ini pasti benda aneh yang dibawa oleh kakak Linye. Datang untuk membantu kita. Ternyata 2 burung mekanik logam. Zombie pelum batu di cakarnya. Inti terjatuh. Li Meising dengan penuh harap berkata, "Saya benar-benar tidak tahu apa yang akan datang selanjutnya. Apalagi yang akan dibawa oleh Tuan? Namun, yang lebih penting saat ini adalah Jinhe." Dia mencoba berbicara kepada kedua burung besar. "Kalian berdua, kumpulkan lebih banyak zombie Jinhe." Burung besar itu ternyata mengerti. Mereka mengeluarkan 2 suara, mengibaskan sayap, dan terbang lagi. Beberapa kali bolak-balik. Mereka membawa kembali 3 atau 40 zombie Jinhe. Dan saya saat ini berada di jalan besar. Tempat kayu. Penuh sesak dengan zombie yang goyang dan menggeram. Diperkirakan setidaknya ada ribuan. Dengan cepat pandangan saya mengunci pada sebuah mobil hitam yang diparkir di tepi jalan. Lamborghini Aventador. Jadi saya meletakkan inti match terakhir di atas mobil super. Posisi rendahnya seperti binatang buas yang tunduk. Lampu tajamnya menunjukkan kekuatan. Jadi saya menempatkan inti mecha ultimate di atas supercar. Dengan inti match menyatu dengan mobil super. Mulai bergetar hebat. Dalam sekejap terurai. Berubah bentuk. Menjadi seorang prajurit match hitam setinggi 6 meter. Saat itu, match besar yang berhasil berubah bentuk melihat saya. Mengeluarkan suara hormat, match 1 akan menjauh. Belum sempat saya berbicara dengannya. Suara besar di sini. Menarik perhatian seluruh zombie di jalan. Kemudian berteriak dan berlari ke arah kami. Saya segera memerintahkan untuk menghabisi mereka terlebih dahulu. Mecha 1 menerima perintah. Segera mengangkat lengan mekanik dan berubah menjadi meriam raksasa. Mengarahkan ke arah gelombang zombie dan menembak dengan gila. Seperti meriam. Para zombie yang menyerbu itu hancur berkeping-keping. Dalam satu tembakan bisa menjatuhkan puluhan zombie. Yang lebih mencolok adalah di bahu Mecha 1. Suara, kakak, saat berubah menjadi 2 meriam raksasa. Dengan suara ledakan. Sebuah gelombang energi biru yang sangat panas berkumpul. Mengumpulkan satu gelombang energi. Langsung menembus jalan yang hampir 100 meter di depan. Setidaknya menjatuhkan 200 zombie. Meninggalkan lautan zombie di tanah. Namun jumlah zombie benar-benar terlalu banyak. Dengan cepat, zombie dari segala arah mengalir ke sini. Peluru Mecha 1 tampak tak ada habisnya. Terus-menerus meledakkan zombie yang menyerang. Jumlah zombie benar-benar mengagumkan. Melihat ke sekeliling, setidaknya berkumpul lebih dari 10.000 zombie. Aku tahu, hanya mengandalkan Mecha nomor 1 saja pasti tidak cukup. Jadi saat Mecha nomor 1 bertahan dengan sekuat tenaga, saya kembali mengarahkan pandangan saya pada sebuah Rolls-Royce Phantom versi panjang. Saya segera maju dan mengaktifkannya dengan inti Mecha. Dengan energi inti Mecha yang disuntikkan ke dalam mobil, Rolls-Royce Phantom hitam mengeluarkan suara keras. Segera setelah itu, terbentuklah seorang pejuang Mecha setinggi 7 meter. Lebih besar dari Mecha nomor 1. Pejuang Mecha ini sudah diaktifkan. Lalu saya melihat beberapa zombie berlari keluar mal. Dia dengan hati-hati menarik saya. Pada saat yang sama, satu lagi lengan mekanik jatuh dengan cepat.
menghancurkan satu zombie menjadi daging. Setelah itu, dia mengeluarkan senjata elektromagnetik besar dari belakang. Dalam detik berikutnya, sinar energi biru terpicu berturut-turut. Beberapa zombie di depan saya bahkan langsung menguap. Namun segera, zombie berkumpul dari segala arah. Jumlahnya sudah melebihi 20.000. Meskipun mereka memiliki kekuatan yang kuat, menghadapi begitu banyak zombie, mungkin sulit untuk bertahan. Jadi saya segera memberikan perintah. Pertama, tarik mereka menjauh dari sini. Kemudian, selesaikan semuanya. Mecha 1 langsung menangkap saya. Dalam proses transformasi yang dramatis, berubah menjadi Lamborghini. Sapi besar hitam. Diiringi suara mesin yang menggelegar. Dengan suara ledakan. Secepat kilat hitam, melesat keluar dari jalan. Mecha 2 yang bertanggung jawab di belakang menembakkan beberapa peluru. Membungkuk dan berubah menjadi Rolls-Royce Phantom. Dalam beberapa suara menggelegar. Mengikuti Lamborghini banteng. Dengan cepat meninggalkan area jalan pusat. Meskipun begitu, sepanjang jalan, zombie tetap menyerang tanpa henti. Tapi untungnya, kedua prajurit Mecha sadar. Membawa saya meluncur dengan mudah. Dengan mudah menghindari zombie. Tidak hanya itu, mereka juga mengeluarkan senapan mesin dari atap. Mengarahkan tembakan secara gila-gilaan ke arah zombie. Dalam waktu kurang dari setengah menit, dua mobil berhasil menerobos keluar dari kepungan zombie. Dalam lingkaran, saya menemukan bahwa gelombang tadi, mereka telah membunuh hampir 2.000 zombie. Uang permainan saya juga bertambah 200.000 karena itu. Setelah menerobos keluar dari kepungan, saya segera memberi perintah. Kalian cari cara untuk kembali. Selesaikan semua zombie di sana. Dan bawa semua emas kembali ke taman atas. Mecha 1 tidak segera melaksanakan. Dan dengan manusiawi bertanya bagaimana dengan keselamatan saya. Saya melambaikan tangan dan tersenyum sambil berkata tidak apa-apa. Zombie-zombie ini tidak bisa membunuh saya. Kalian hanya perlu melaksanakan tugas. Setelah kedua raksasa itu menerima perintah, mereka sekali lagi mengeluarkan senjata meriam besar. Mereka berlari menuju arah kumpulan zombie. Begitu sampai di jalan utama, mereka langsung melakukan tembakan gila-gilaan. Para zombie itu tidak memiliki kekuatan untuk melawan dan dihancurkan. Setelah menyerahkan tempat ini kepada prajurit match, saya mencari tempat yang tenang dan mengeluarkan laptop. Saya membeli sebuah inti match ultimate. Kemudian saya pergi mencari sebuah mobil polisi anti ledakan. Dengan diaktifkannya prajurit match ketiga, sebuah raksasa setinggi sekitar 8 meter. Sosok hitam itu muncul. Tubuhnya masih berkilau dengan cahaya merah dan biru. Setelah dia diaktifkan, dia melihat saya dengan mata mekanik biru yang besar. Hormat saya, Yang Mulia Pemimpin Korea Selatan. Saya menjawab dan memerintahkan Anda untuk membantu nomor 1 dan 2. Setelah pemimpin nomor 3, dia melangkah dengan langkah berat menuju medan perang. Dengan ini, jalan utama yang sebelumnya sudah dihantam keras oleh match nomor 1 dan 2. Ribuan zombie yang mengalihkan perhatian mereka. Belum sempat sadar. Saya melihat di sudut muncul lagi sebuah raksasa setinggi 8 meter. Dengan 2 meriam tajam. Ini membuat para zombie terkejut. Mereka mungkin juga bingung. Bagaimana kiamat zombie ini bisa menjadi kiamat mereka sendiri? Pertarungan berikutnya sangat sengit. Terus berlanjut hingga malam. 3 raksasa itu berhasil mengalahkan banyak zombie. Itu setara dengan menghasilkan 1,2 juta koin game untuk saya. Dan ini hanya membersihkan jalanan luar. Di dalam adalah gelombang zombie yang sebenarnya. Saya tidak membiarkan mereka pergi. Lagi pula, belum tentu mereka bisa mengatasinya. Jika benar-benar terjadi kerusuhan, maka gedung itu bisa saja runtuh karena zombie. Saya masih harus tinggal di dalam koin-koin game ini. Saya tidak langsung menggunakannya untuk menukarkan barang. Saya berpikir untuk menukarkan dengan inti match tingkat tinggi. Lagi pula, yang ultimate saja sudah sekuat ini. Jika menggunakan inti match tingkat tinggi untuk mengaktifkan sebuah tank, pemandangannya benar-benar tidak bisa dibayangkan. Langit perlahan mulai gelap. Saya telah mengumpulkan semua inti zombie. Sekitar ada 1000 biji. Setelah memasukkan semuanya ke dalam cincin penyimpanan, saya membawa 3 raksasa itu kembali ke gedung Zifeng. Saat itu di taman lantai atas, Li Meising dan Jiang Yuming juga tidak santai. Mereka telah bertarung melawan zombie sepanjang hari. Untungnya, ada buruh mekanik yang membantu sehingga lebih mudah. Namun meskipun begitu, kedua orang itu tetap merasa lelah dan pegal. Jiang Yuming langsung terbaring di sofa dan tidak ingin bangkit. Melihat saya kembali, Jiang Yuming, dia tetap dengan antusias menyambut saya terlebih dahulu. Kakak Ye, akhirnya kamu kembali. Dia tidak sabar memberikan saya pelukan penuh kasih. Dia juga khawatir dan bertanya, Kak Ye, kamu kemana? Tidak ada kabar sepanjang hari. Kami berdua hampir mati ketakutan. Li Meising juga datang dan menggandeng lenganku. Kedua gadis ini seolah-olah menggantung di tubuh saya. Terjebak oleh mereka seperti ini. Saya agak tidak tahan tetapi tetap berkata tidak ada apa-apa. Saya pergi keluar untuk mencari beberapa teman baru untuk kalian. Kedua wanita itu tampak bingung. Melihat sekeliling,
Apakah ada penyintas lain? Tapi kami tidak melihatnya. Saya tertawa mendengar itu. Saya tidak tertarik pada penyintas itu. Saya menunjuk burung mekanik dan anjing robot dan berkata, inilah anggota baru kami. Wanita Liang baru saja menyadari hal itu. Jiang Yumeng segera tertarik dan bertanya, di mana? Saya lihat, itu terlalu besar. Saya biarkan mereka di bawah. Kalian akan bertemu besok. Jiang Yumeng dengan ekspresi aneh. Bagaimanapun, 3 makhluk kecil yang ada sudah sangat mengejutkan. Dia benar-benar penasaran ada apa lagi. Yang lebih konyol lagi. Saya hanya tersenyum dan tidak menjelaskan lebih lanjut. Dengan cepat, ketiga orang itu makan malam dengan sederhana. Di bawah pelayanan kedua wanita itu, saya mencuci muka dengan cepat. Setelah selesai mencuci, saya mengambil 2 cincin penyimpanan dari permainan. Lemparkan kepada burung mekanik. Biarkan mereka pergi mengumpulkan bahan. Setelah kedua burung mekanik menerima perintah, mereka mengepakkan sayap dan terbang keluar. Tidak perlu banyak bicara tentang apa yang terjadi selanjutnya. Pagi itu, saya bangun dan meregangkan tubuh. Sinar matahari menyinari jendela besar dengan sangat nyaman. Ditambah lagi, saya bergerak sedikit kemarin. Kondisi mental saya sangat baik. Ini adalah saat burung mekanik kembali. Melihat ekspresi mereka yang bersemangat, saya sedikit terkejut. Saya segera bertanya, kalian sudah kembali secepat ini? Bagaimana hasilnya? Burung mekanik tidak bisa berbicara. Mereka melemparkan cincin kepada saya. Saya segera memeriksa. Melihatnya, saya benar-benar terkejut. Saya pikir mereka hanya mengumpulkan puluhan ton bahan. Tapi ketika saya membuka cincin, ruang 100.000 kubik itu penuh dengan air mineral. Selain itu, ada berbagai minuman hampir 100 ton. Saya tidak bisa menahan diri untuk melihat kedua anak kecil itu. Saya bertanya, apakah kalian menyerang sebuah gudang? Burung mekanik itu ingin membuktikan bahwa mereka tidak malas. Memproyeksikan situasi saat itu. Wah, luar biasa. Mereka menyerang sebuah gudang transit di pinggiran kota. Di dalamnya penuh dengan minuman, air dan roti. Sesuai dengan konsumsi kami bertiga. Bahkan jika kami menghabiskannya dengan boros, air ini bisa bertahan selama 10 tahun. Namun saya juga tahu ini baru permulaan. Kedepannya akan ada musim dingin yang keras, gempa bumi dan banjir. Krisis berbagai macam seperti kedatangan makhluk luar angkasa. Persediaan hanya akan semakin langka. Jadi selain makanan dan air, obat-obatan juga sangat penting. Jadi saya membeli cincin lagi dari permainan. 2 burung mekanik itu berkata mulai sekarang. Kalian terutama pergi mengumpulkan makanan dan air. Semakin banyak semakin baik. Tapi jangan bawa yang terinfeksi virus zombie. 2 makhluk kecil itu mengeluarkan suara 2 kali sebagai tanda mengerti. Belum sempat burung mekanik itu berangkat, Jiang Yumei berlari mendekat. Dengan terkejut dia berkata sepertinya ada militer di luar. Datang untuk menyelamatkan. Hatiku bergetar, ini baru hari ketiga setelah kiamat. Begitu cepat datang untuk menyelesaikan masalah. Jadi saya mengikuti Jiang Yumeng ke atap taman. Ternyata di atas para perawat yang disapu oleh akhir dunia. Terdengar suara gemuruh besar dari helikopter. Melihat dari kejauhan, belasan helikopter bersenjata dan pesawat angkut muncul di udara. Juga terdengar siaran untuk semua perawat dan penduduk yang selamat. Harap diperhatikan, kami adalah Angkatan Laut Perawat. Berdasarkan informasi yang akurat, saat ini telah terjadi penyebaran luas. Penyebaran virus zombie. Kami telah membangun zona aman zombie yang baru. Harap semua penyintas memperhatikan. Dalam waktu 3 hari, harap secepatnya menuju pos aman kami. Kami akan mengawal semua orang untuk evakuasi yang aman di sana. Dalam 3 hari kami akan sepenuhnya meninggalkan kota ini. Banyak penyintas yang bersembunyi di berbagai tempat atau di rumah. Mendengar hal ini, semuanya menjadi bersemangat. Bagus sekali, tentara datang untuk menyelamatkan kita. Kita diselamatkan. Melihat semakin banyak selebaran jatuh dari udara. Banyak orang membuka jendela dan segera menangkapnya. Di selebaran tertulis bahwa di kota terdapat 18 titik penjemputan dan penurunan yang aman. Jiang Yumei juga meraih sebuah selebaran. Terkejut bahwa itu benar-benar tempat penampungan yang diberikan oleh militer. Kye, apakah kita harus pergi ke zona aman untuk berlindung? Saya tertawa mendengar kata-kata itu. Jika sebelumnya saya mungkin akan mempertimbangkan. Tapi sekarang saya memiliki senjata dan juga prajurit match. Tidak perlu pergi ke zona aman sama sekali. Lebih baik mereka semua pergi dari sini untuk kita. Dengan begitu, tempat ini akan menjadi wilayah kita. Dengan demikian, semua persediaan perawat bisa saya kumpulkan. Jiang Yumei mendengarnya dengan ragu berkata, tapi Kye, zona aman memiliki perlindungan militer. Rasanya akan lebih aman. Jika terjadi sesuatu yang tidak terduga di sini. Saya menjelaskan dengan sabar tentang mimpi buruk. Pikirkanlah, meskipun zona aman memiliki militer, pasti ada banyak aturan dan batasan. Kita sekarang memiliki kekuatan yang begitu besar untuk tetap di sini. Tidak hanya untuk diri sendiri tetapi juga bisa mengendalikan semua persediaan. Dan militer akan mundur setelah 3 hari. Nanti kota ini akan menjadi milik kita.
Jiang Yunmeng dengan bersemangat bertanya apa yang harus kita lakukan sekarang. Saya bilang bahwa kalian tidak perlu memikirkan yang lain. Terus saja bunuh zombie. Dan jangan lupa untuk membantu mereka meningkatkan kekuatan. Lagi pula, saya memiliki cukup banyak zombie essence di tangan saya. Dan saya menemukan bahwa karena kontrak jiwa, kekuatan yang ditingkatkan oleh kontraktor akan sepenuhnya dikembalikan kepada kontraktor. Artinya, berapa banyak kedua wanita itu meningkat? Berapa banyak yang bisa saya dapatkan? Jadi kakak saya mengeluarkan 100 kotak emas zombie untuk mereka. Li Meixin dengan terkejut melihat saya dan berkata, kamu memberi kami ini. Bagaimana? Saya bilang, terserah saja. Lagi pula kalian sekarang perlu meningkatkan kekuatan. Orang biasa pun berbahaya meskipun memiliki peralatan. Kedua wanita itu terharu oleh saya. Dalam hati saya berpikir, meskipun saya tidak makan, saya harus memberi mereka. Nanti saya pasti akan membalas budi dengan baik. Sebenarnya bukan karena saya tidak makan. Utamanya adalah seiring saya meningkat ke level 10. Zombie tingkat rendah ini. Zombie essence dan penguatan sel saya pada dasarnya tidak berpengaruh. Tak lama kemudian, kedua wanita itu memakan 100 zombie essence. Mereka terkejut menemukan bahwa kekuatan mereka meningkat dengan cepat. Peningkatan kekuatan selesai. Li Meixin dengan gembira memukul dengan kepalan tangan kecilnya di dinding taman di lantai atas. Ternyata dia berhasil membuat sebuah lubang. Setelah kedua wanita itu meningkat, saya membuka halaman atribut untuk melihat. Atribut saya sekarang benar-benar memiliki peningkatan. Kekuatan mental 308, kekuatan 307, ketangkasan 308, pertahanan 308, daya tahan 308, bakat tersembunyi. Namun, saya segera memperhatikan kolom bakat ini. Dengan penasaran, saya bertanya kepada sistem apa arti bakat ini. Sistem menjawab dengan kata-kata bos. Bakat adalah hadiah misterius dalam bencana akhir zaman yang akan datang. Hanya untuk Anda seorang. Saya merasa tertekan di dalam hati, ada hal baik ini. Ternyata ini eksklusif. Aku juga tahu. Virus biokimia ini hanyalah krisis pertama. Masih ada kabut besar di belakang. Gelombang dingin, hujan deras, dan makhluk mutasi. Monster bencana alam. Kehadiran makhluk luar angkasa pasti akan ada lebih banyak hadiah. Dan saya sangat penasaran tentang situasi bencana alam berikutnya. Jadi saya bertanya pada sistem kapan bencana alam berikutnya akan terjadi. Sistem segera menjawab. Masih ada 11 hari hingga bencana alam berikutnya. Bencana alam berikutnya akan berupa kabut yang berlangsung selama setengah bulan. Tolong bos, bersiaplah ya. Mendengar hanya tersisa 11 hari. Saya terkejut. Sepertinya saya harus mempersiapkan diri lebih awal. Saat itu baru saja meningkatkan kekuatan. Kedua wanita itu tidak sabar berlari ke balkon. Mengarahkan senapan sniper ke zombie di bawah dan menembak. Saya juga tidak melupakan 3 raksasa di lantai 1. Mereka pergi ke dekat dark mode untuk membersihkan zombie. Saat ini ada banyak zombie yang berkeliaran di lantai 1. Namun karena tentara mekanik tidak memiliki tanda kehidupan, zombie tidak bereaksi terhadap mereka. Namun beberapa raksasa tiba-tiba mengamuk. Satu demi satu, tingginya menjadi 5 atau 6 meter. Menjadi makhluk besar 7 atau 8 meter. Para zombie menjadi sangat agresif. Seolah-olah bertanya, "Bro, kamu benar-benar berubah?" Dalam sekejap, sebuah tinju raksasa jatuh. Zombie itu seketika dihancurkan menjadi daging cincang. Saat berburu pun dimulai. Ketiga raksasa ini bersenjata pedang dan pistol. Mereka bahkan tidak takut pada virus zombie. Dimanapun mereka pergi, hampir tidak terkalahkan. Hanya dalam satu pagi, saya menemukan bahwa saya telah mendapatkan 1,2 juta koin game lagi. Jika ditambahkan dengan sebelumnya, totalnya sudah 2,4 juta. Jadi saya memutuskan untuk menghabiskan lebih dari 300.000 koin game untuk menukarkan 2 inti match ultimate. Lalu saya memberikan kepada Matchbird. Kalian pergi cari 2 prajurit match yang cocok untuk saya. Aktifkan dan bawa kembali. Tak lama kemudian, mereka melintasi langit di atas gelombang zombie. Terbang ke sebuah pusat pameran mobil mewah bekas. Di dalamnya mereka menemukan sebuah Ferrari merah 488 dan sebuah McLaren putih. Tidak lama kemudian, berita itu menyebar. 2 orang ini datang ke bawah. Saya turun ke bawah dan melihat. Di depan pintu, ada 2 mobil super keren yang terparkir. Melihat saya mendekat, mereka segera mulai berubah bentuk. Menjadi 2 robot merah setinggi 6 meter. Di belakangnya ada sayap yang berubah menjadi 2 pedang. Yang putih dilengkapi dengan senjata besar. Tampak sangat mengesankan. Mereka dengan hormat berlutut di satu lutut di hadapan saya. Dengan sopan mereka berkata, "Salam kepada Yang Mulia Pemimpin." Saya melihat kedua raksasa itu dengan cukup puas. Lagi pula, mereka memang keren. Jadi saya berkata, "Ayo pergi. Pergi keluar bersama nomor 123 untuk memburu zombie. Kita sekarang membutuhkan lebih banyak tentara." Kedua raksasa yang mendapat perintah itu bangkit. Dengan penuh semangat, mereka berubah kembali menjadi mobil super dan melaju menuju kerumunan zombie.
Zombie-zombie itu jelas melihat kedua raksasa ini. Lagi pula, suara yang dihasilkan memang terlalu besar. Mereka menyerang untuk bertarung dengan raksasa itu. Tetapi prajurit mecha itu tingginya 6 meter. Lengan mekanik itu hampir 1 meter lebar. Dengan suara ledakan. Saat jatuh, langsung menghancurkan satu zombie. Darah zombie memercik ke tubuhnya. Wajah besar McLaren dipenuhi dengan rasa jijik. Ferrari berbeda. Dia memiliki sepasang pedang yang sangat tajam. Setiap kali jatuh, langsung memotong zombie menjadi 2. Dan sepasang pedang ini adalah laser. Pada saat itu, Jiang Yumeng berlari turun. Ketika melihat 2 raksasa yang sedang membunuh dengan ganas. Setelah itu, tidak bisa menahan diri untuk menutup mulutnya. Terkejut, ya Tuhan, Yege. Apa itu? Saat itulah aku teringat. Belum sempat memberitahu Liang Nu, sudah ciut nyali. Mengangkat bahu dan berkata, inilah anggota baru kami. Jiang Yumeng tertegun dengan wajah terkejut. Dia mengira itu masih manusia. Namun segera, setelah kesalahan singkat lagi, Jiang Yu bermimpi tentang fokus kali ini. Kak, iya benar. Saya punya sesuatu yang ingin saya katakan padamu. Yaitu, zombie di atas tidak bisa membunuh. Saya terkejut mendengar kata-kata ini. Saya juga tidak tahu bagaimana ini terjadi. Jiang Yu mengerutkan wajahnya sambil menangis. Dia berkata bahwa mereka telah membunuh sepanjang pagi. Apakah itu karena mayat di bawah hampir menumpuk seperti gunung? Zombie yang masih hidup tidak mendekat. Jarak tembakan kami sudah tidak cukup. Saya mendengarnya dan menunjukkan ekspresi bingung. Lalu berkata tidak. Apa zombie tidak punya otak? Bagaimana mereka masih tahu untuk menghindari peluru? Jiang Yu berpikir sejenak dan berkata, mungkin karena mayat di bawah terlalu banyak. Itu membuat mereka secara naluriah merasakan bahaya. Jadi mereka tidak mendekat. Tapi ini tidak bisa dibiarkan. Zombie tidak datang. Bagaimana 2 wanita ini bisa membunuh zombie? Untuk mendapatkan koin permainan dan meningkatkan kekuatan? Saat saya mengernyitkan dahi dan berpikir. Tiba-tiba, mendengar suara para penyintas dari jalan di belakang. Saya menoleh untuk melihat. Menemukan ada 7 atau 8 penyintas yang bersenjata lengkap. Berjalan dari arah sana. Yang memimpin adalah seorang yang botak. Namun dia terlihat sangat muram. Dia bahkan memarahi anak buahnya. Kenapa kamu begitu takut? Sekarang saya sudah mengonsumsi hampir 10 kristal zombie. Telah menjadi kristal zombie. Saya sudah bukan orang biasa lagi. Jika ada zombie, saya juga bisa membunuhnya. Mereka sedang berjalan. Tiba-tiba melihat saya dan Jiang Yumei yang berdiri di lantai bawah. Itu membuat si botak dan anak buahnya terkejut. Mereka bahkan mengira telah bertemu zombie. Ketika melihat wajah cantik Jiang Yumei, wajah murni dan paha panjangnya, beberapa pria langsung terpana.